hidup di zaman media sosial. Betapa banyak waktu yang tersita untuk menjalankan aktivitas tersebut. Padahal di dalam agama kita, waktu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kalau orang barat mengatakan the time is money, waktu adalah uang, maka menurut kita orang Islam, waktu itu lebih mahal dari uang. Kenapa demikian? Karena uang itu bisa pergi dan bisa datang. Uang itu bisa pergi dan bisa datang kembali. Uang kita habis, besok kita bisa cari lagi, bisa kembali lagi uang itu. Berbeda dengan waktu. Waktu itu sekali lewat, gak mungkin kembali lagi. Gak mungkin kembali lagi. Sampai kapanpun waktu itu. Ini tolong dicek. Kalau sudah bagus, gak usah diotak-atik lagi. Jadi waktu itu kalau sudah lewat gak mungkin kembali lagi. Sampai kapanpun gak akan kembali. Berbeda dengan harta, berbeda dengan emas. Sekali hilang waktu gak bisa kembali. Sehingga sering kita temukan di dalam agama kita, di dalam nas-nas Al-Quran, Allah bersumpah dengan waktu. Dan itu bukan satu dua, banyak ayat Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi apa? Waktu. Wad duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Salah satu tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita bahwa waktu adalah sesuatu yang spesial. Waktu adalah sesuatu yang istimewa. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 62, Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan kenapa Allah menciptakan waktu. Allah berfirman, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Sekarang siang, nanti adzan maghrib datang apa? Malam. Besok subuh datang siang. Silih berganti. Untuk apa? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan waktu siang malam silih berganti? Liman arada an yadzakkara, agar kita mengambil pelajaran. Au arada syukura, dan agar kita mensyukuri waktu tersebut. Untuk apa Allah ciptakan waktu? Satu, untuk diambil pelajarannya. Yang kedua, untuk Alhamdulillah. Pertama untuk diambil
pelajarannya, yang kedua untuk disyukuri. Surat Al-Furqan ayat berapa? Ayat 62. Kenapa Allah ingatkan di dalam ayat tadi bahwa kita harus mengambil pelajaran dari waktu, kemudian kita juga harus mensyukuri waktu? Karena banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Saking banyaknya orang menyia-nyiakan waktu, maka kita perlu diingatkan. Syukuri waktu tersebut. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kebanyakan orang itu lupa dengan dua nikmat tersebut. Apa nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Coba perhatikan. Banyak di antara kita begitu sakit baru nyesel. Kenapa dulu ketika sehat saya nggak banyak ibadah ini, ibadah itu. Begitu kesehatan turun, mata mulai berkurang, mata mulai rabun, susah baca, baru ya Allah, kenapa dulu ketika mata saya sehat saya nggak baca Al-Quran dengan banyak, sekarang susah baca Al-Quran. Ketika tubuh kita sudah berkurang kekuatannya, muncul penyesalan. Ya Allah, kenapa dulu ketika tubuh saya masih kuat saya nggak banyak beramal? Kenapa saya nggak berhaji? Kenapa saya nggak melakukan perbuatan-perbuatan baik? Sekarang saya nggak kuat fisiknya. As-sihhatu, kesehatan. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Betapa banyak di antara kita menunda-nunda waktu, menunda-nunda pekerjaan. Masih ada waktu besok, sekarang mainan dulu. Masih ada waktu nanti, sekarang ngapain dulu. Tahu-tahu deadline datang. Kenapa ini belum selesai? Bukan hanya urusan duniawi, termasuk urusan ukhrawi. Banyak orang nunda-nunda sholat. Begitu mepet, ya Allah, ini waktunya udah mau habis. Lah tadi ketika kosong ngapain aja? Nunda-nunda pekerjaan juga demikian. Tugas-tugas dari kantor, tugas dari sekolahan, ditunda-tunda, tahu-tahu waktunya sudah habis, nggak rampung. Tugas pekerjaan di rumah juga demikian. Istri punya pekerjaan yang harus diselesaikan segera. Habis subuh bukannya bergegas setelah zikir, setelah sholat, bukannya bergegas melakukan kegiatan-kegiatan rumah, masih sempat untuk bermain medsos. Tahu-tahu sudah jam 6, sudah jam setengah 7, belum mateng makanan, anak-anak sudah mau berangkat ke sekolah, suami sudah mau berangkat kerja, belum siap apa-apa. Ini gara-gara menunda-nunda pekerjaan. Waktu kosongnya ada. Tapi karena banyak yang lupa, akhirnya seperti itulah kejadiannya. Para ulama kita dahulu sangat menghargai waktu. Al-Imam sahabat Nabi SAW Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqusa fihi ajali walam yajid fihi amali. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hari yang paling aku sesali, perhatikan, hari yang paling aku sesali, hari apa? Apakah karena gak dapat info ada pembagian minyak goreng?
akhirnya nggak kebagian, dapat info telat, ada pembagian minyak goreng, dapatnya infonya siang-siang, sampai sana sudah kehabisan. Itukah hari yang paling kita sesali? Perhatikan apa hari yang paling disesali oleh Ibnu Mas'ud. Kata beliau, hari yang paling aku sesali adalah hari saat matahari terbenam, umurku berkurang, amalku tidak bertambah. Itu hari yang paling beliau sesali. Hari yang paling disesali oleh beliau adalah hari yang terlewat tanpa tambah amal. Berarti kalau kita aplikasikan, hari yang paling kita sesali harusnya adalah hari yang lewat kita nggak baca Quran, hari yang lewat kita nggak bersedekah, hari yang lewat kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita, hari yang lewat kita tidak mengucapkan salam, tidak tersenyum, tidak belajar agama. Itulah hari yang seharusnya paling kita sesali. Bukan hari yang kita nggak dapat duit, nggak dapat bagi-bagi gratis, nggak dapat ini, nggak dapat, bukan itu. Ya. Itu penuturan dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud. Makanya beliau sangat nggak suka sama orang yang nganggur. Apa? Nganggur. Kata beliau, inilah ubghidur rajula an arahu farigha. Aku tuh paling nggak suka ngelihat orang nganggur. Laisa fi syai'in min amalid dunya wala fi amalil akhirah. Tidak ada aktivitas duniawi, tidak ada aktivitas ukhrawi. Masih mending orang yang punya kesibukan macul, masih mending orang yang punya kesibukan jaga apa? Toko. Masih mending orang yang punya kesibukan melihara ternak. Masih mending orang yang seperti itu. Lebih mending lagi kita menyaksikan ada orang, apalagi di bulan Ramadan ini, sibuk dengan apa? Apa ini? Ya tergantung penafsiran jenengan. Donga apa baca Quran? Kalau kayak gini apa? Turunan HP. Mending masuk, lebih bagus lagi sibuk dengan baca Al-Quran, sibuk dengan mendengarkan pengajian. Ya. Bagi yang ibu-ibu di rumah, ya, betul-betul menyiapkan yang terbaik untuk anggota keluarganya, sahurnya dan apanya, dan buka puasanya. Itu adalah orang-orang yang disukai oleh Ibnu Mas'ud. Tapi orang Masya Allah pengangguran. Pengangguran sekarang itu tandanya apa? Tandanya gadget di tangan. Itu pengangguran. Kemana-mana bawanya apa? Gadget. Kerja enggak, ngabisin pulsa iya, ngabisin duit iya. Loh Ustaz, kerjanya di gadget. Ya sudah, kalau memang kerjanya di gadget, ya. Jualan apa? Jualan online, ya. Jadi para ulama kita adalah orang-orang yang sangat menghargai waktu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang biasa kita kenal dengan nama As-Sa'di. Beliau kadang-kadang kan keluar rumah gitu ya, ada sebuah urusan, ngelihat ada sekelompok orang pada duduk-duduk, ngobrol, ngopi, ya, ngalor ngidul. Ngopinya enggak apa-apa, tapi ngobrol ngalor ngidulnya itu loh, ya. Sampai berjam-jam. Ada sebagian wilayah di Indonesia
Itu kalau sudah masuk ke warung kopi itu bisa berjam-jam. Ada sebagian wilayah di Indonesia seperti itu. Kalau sudah masuk ke warung kopi itu bisa berjam-jam di situ. Ditemani apa? Kopi, koran. Kopi, koran. Korannya itu mungkin sudah hafal 23 halaman isinya apa aja. Ya, Qurannya nggak dihafal, yang dihafal namanya koran. Syekh As-Sa'di pernah lewat, orang-orang pada ngobrol ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Apa kata beliau? Kalau saya bisa beli waktu kalian, aku akan beli. Nek bisa dituku, tapi sayangnya waktu nggak bisa dibeli. Kata beliau begitu. Kenapa? Karena para ulama kita, orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah, mereka itu kekurangan waktu. Mereka itu berharap satu hari itu enggak hanya berapa? 24 jam. Kenapa? Karena mereka butuh waktu tersebut. Mereka butuh untuk belajar, mereka butuh untuk mengajar, mereka butuh untuk menulis, mereka butuh untuk baca Al-Quran. Mereka harus bagi waktu. Jadi para ulama itu, mereka punya 24 jam waktu sehari. Mereka itu bingung karena kurang. Harus dia bagi-bagi. Dia harus membagi antara waktu dia mengajar, dia harus membagi antara waktu dia untuk belajar, dia harus membagi antara waktu dia untuk istrinya, untuk anaknya, untuk santri-santrinya. Dia sendiri juga pengen belajar, pengen baca Al-Quran, pengen zikir. Sehingga kalau jenengan bertamu ke rumah ulama, ke rumah ustadz, ke rumah kiai, aja suwe-suwe. Buktinya ustadz itu ya mesem-mesem ustadz. Ya masa Arab besengut ya orang member temen. Ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, kalau tamunya sudah lama nggak pulang-pulang, apa kata beliau? Ya, apalagi gitu. Maksudnya ada hajat apalagi? Wis rampung yang dang Bali, kira-kira kayak gue. Tapi yang nggak terucap kalimat tersebut, hanya pakai kalimat apa? Ya, apalagi. Ya, seharusnya orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas itu seharusnya paham. Kalimat itulah kalimat apa? Pengusiran. Ya, kon Bali lah intinya. Aja suwe-suwe. Kenapa? Bukannya mereka nggak suka menerima tamu, bukan. Karena mereka itu punya aktivitas. Sehingga kalau memang jenengan tahu ini ulama ini, sesimpel mungkin, sesingkat mungkin urusannya apa? To the point. Ya. Kalaupun nun sewu ya. Saya pribadi kadang-kadang kalau ada orang konsultasi itu saya sukanya sambil berdiri. Ben apa? Ben aja kesuwen. Ya. Apa konsultasi apa? Tanya apa? Masalah apa? Bisa dijawab alhamdulillah, nggak bisa dijawab wallahu a'lam, selesai sudah. Habis ini masih ada kerjaan-kerjaan yang lain. Ya. Jadi jangan jangan pikir ketika ada ustadz ulama ngajar, ngisi pengajian, ngisi ta'lim, itu mereka nggak perlu menyiapkan materi. Perlu. Nah, menyiapkan materi untuk pengajian itu bisa lebih lama apanya? Menyiapkannya daripada menyampaikannya. Jangan jenengan pikir kultum. Napa kultum?
kuliah 7 menit, itu nyiapkannya 7 menit. Enggak. Kultum itu bisa nyiapkannya 70 menit. Untuk disampaikan berapa? 7 menit. Ya. Nek sedina kultum mapping pitu kepada ya. Jadi para ulama kita, mereka adalah orang yang sangat menghargai waktu. Sampai seperti yang tadi kita katakan, Syekh As-Sa'di, apa kata beliau? Kalau saya bisa beli waktu kalian, niscaya aku akan beli waktu kalian. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli. Amat disayangkan ketika ada orang kekurangan waktu, ternyata ada orang yang kelebihan waktu. Ini para ulama kita, para ustadz, itu mereka kekurangan apa? Waktu. Sebagian orang kebalikannya, apa? Kelebihan waktu. Buktinya apa? Buktinya itu sibuk dengan apa? Gadget bisa berjam-jam. Katanya apa? Membunuh waktu. Masya Allah, waktu bisa dipateni. Ya Allah, hari ini nih tanggal 1 Ramadan, sudah berapa juz? Hari ini sudah berapa juz? Ya. Tadi waktu nelpon anak tadi di pondok siang, dapat jatah nelpon sepekan sekali 20 menit ya. Jadwal nelpon anak sepekan di pondok 20 menit. Kita iseng nanya, nak, setelah tanya macam-macam, nak, sudah berapa juz? Hari ini sudah berapa juz? Baru 5 juz, Bi. Berapa? Kalau kalian jenengan pinter? Baru 5 juz. Ayo dong, masa kalah sama anak kecil? Ya. Masa kalah sama anak umur 11-12 tahun? Ya. Jadi mulai sekarang jangan sampai kita membuang-buang waktu. Ini prolog. Ini baru apa? Prolog. Besok insya Allah kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang medsos, menimbang-nimbang maslahat dan madorotnya, menimbang-nimbang manfaat dan bahayanya, menimbang-nimbang sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi jadwal kami, jadwal saya di sini, saya bisanya setengah jam, dari jam 5 sampai jam setengah 6. Jenengan yang sudah terlanjur di sini, maghrib masih sisa setengah jam, ngapain? Baca Quran. Ya, butuhnya ke apa? HP. Ya. Ada waktu setengah jam sampai apa? Maghrib. Minimal dapat berapa? 1 juz. Setengah jam kan 1 juz paling. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.